Hello everyone, my name Nadia. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan buku yang berjudul Robert Schumann Advice to Young Musician. Originally, buku ini ditulis oleh Robert Schumann sendiri yang berjudul Advice to Young Musician, tetapi buku yang saya bacakan ini telah ditulis ulang oleh seorang cellist yang bernama Stephen Isserlis. As we know, Robert Schumann merupakan seorang komposer yang sangat-sangat jenius. Di luar dari karya-karyanya yang teramat luar biasa, ternyata Robert Schumann mempunyai kepedulian yang teramat besar terhadap dunia pendidikan, especially education for children and young musicians. Maka dari itu, untuk membantu memajukan pendidikan, Robert Schumann menuliskan bukunya yang berjudul Advice to Young Musician. Kali ini saya akan membacakan salah satu bagian yang berjudul Playing. Nantinya saya akan membacakan bahasa Inggris terlebih dahulu, lalu setelah itu saya akan mencoba menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Tidak perlu berlama-lama lagi, so let's start to read. If your music comes from your heart and soul, and if you feel it inside yourself, it will affect others in the same way. Yes, if your music comes from deep inside you, it will speak to a deep place in others. But it is not just heart and soul. Your mind needs to be engaged too. All three should work together, in concert as it were, and in order for you either to create music or to recreate the works you interpret. There is absolutely no contradiction between thinking and feeling. It is all part of understanding. Do not aim for mere dexterity or so-called bravura. Try to recreate the spirit intended by the composer. Nothing more. Anything else is a caricature. All mechanical brilliance fades over time. Technical skill is of value only when it serves a higher purpose. In other words, don't show off at the expense of the music. Your first duty is to the composer, second to yourself, and third to the audience. Of course, one needs to play virtuosic passages clearly and accurately in all sorts of music, but do not try to draw attention to your virtuosity. It will be noticed anyway by those worth impressing at any rate. Think beyond mechanical technique. Besides, your performance will improve in every way if you have the bigger picture in mind. I find that difficult passages become much easier to master when I'm thinking in properly musical terms. For instance, a scale in octaves may be hard in itself, but if I see where it's going, towards a major structural climax, perhaps suddenly the problem tends to be solved, or at least solvable. Consider it an abomination to alter works of good composer, to omit parts of them, or to insert new fashioned ornaments. This is the greatest insult you can offer to art. Each composer writes in his or her unique language. The music they left us is preserved in a code, which we have to crack. Some composers have left us specific instruction, which we have to follow to the letter. Others, particularly in earlier periods, Baroque, for instance, have left most of the interpretative decisions to us. In much Baroque music, it is almost essential to add ornamentation at times. Composers would have expected it.
as Schumann says, though it is left of space to insert new fastened ornaments, including unnecessary or careless vibrato, glissandi, pedaling, etc. Our additions have to enhance the music, not distort it. Every note we play must belong to the style and spirit of the work we are playing. Ideally, we should be like actors who almost become the characters they are portraying, with every gesture being part of that character. We have to understand why the composer wrote everything they wrote. As great actors understand the motives behind all their characters' speeches and action. Or, to use another simile, don't take the dish that the composer has painstakingly prepared and pour sugar, cream or tomato ketchup, or all three at once, all over it. Lalu saya akan membacakan bahasa Indonesianya. Jika musikmu berasal dari hati dan jiwamu, dan kamu merasakannya dalam dirimu, maka hal tersebut juga dapat dirasakan oleh audiens. Tetapi memainkan musik tidak hanya soal hati dan jiwa, melainkan pikiran juga turut andil. Ketiga komponen tersebut, hati, pikiran, dan jiwa, merupakan hal penting ketika bermain musik. Maka dari itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara berpikir dan merasakan, karena kedua bagian tersebut merupakan sebuah pemahaman. Ketika bermain musik, seorang musisi tidak hanya menunjukkan kemampuan virtuosity atau secara teknikal saja. Karena seorang musisi mempunyai 3 tanggung jawab dalam memainkan musiknya. Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab kepada komposer, yang kedua tanggung jawab kepada diri sendiri, dan yang ketiga tanggung jawab kepada audiens. Dan seorang musisi juga harus dapat berpikir melampaui hal-hal teknikal, karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas permainan musik. Dan ketika seorang musisi menemukan bagian-bagian yang sulit dalam sebuah karya yang ia mainkan, maka akan lebih mudah memainkannya atau akan lebih mudah melatihnya jika seorang musisi tersebut dapat berpikir dalam musical terms. Setiap komposer, baik pria maupun wanita, mempunyai keunikannya masing-masing, dan menjadi tugas musisi untuk menemukan keunikan tersebut dari setiap karya musiknya. Terdapat komposer yang meninggalkan catatan atau instruksi yang spesifik dalam karya musiknya. Dan ketika menemukan catatan atau instruksi tersebut, maka seorang musisi harus mengikutinya. Tetapi ada juga komposer yang tidak menuliskan apapun dalam karyanya. Hal tersebut dikarenakan komposer ingin memberikan kebebasan atau ingin musisi yang memainkan karyanya untuk mengeksplor lebih jauh lagi. Salah satu contohnya pada era barok. Umumnya, di era barok, komposer tidak memberikan catatan ataupun tidak memberikan instruksi dalam karya musiknya. Dan sangat lumrah ketika seorang musisi memainkan karya musik di zaman barok, maka seorang musisi itu akan menambahkan berbagai ornamentasi dalam setiap karyanya. Dan hal tersebut memang sangat diharapkan oleh komposer yang membuat karya tersebut. Schumann berpendapat, ketika memainkan musik barok, sebaiknya tidak menambahkan gaya baru yang berlebihan, seperti menggunakan vibrato yang sangat berlebihan, atau menggunakan glissando, pedaling, dan lainnya.
Karena menurut Schumann, hal tersebut hanya akan merusak musik yang telah diciptakan oleh seorang komposer. Dan hal tersebut tidak baik dilakukan musisi, karena tujuan musisi dari memainkan karya adalah untuk memperindah karya musik yang telah dibuat oleh seorang komposer, bukan malah merusak karya tersebut. Itu tadi bab yang berjudul Playing dari buku musik yang berjudul Robert Schumann Advice to Young Musician Revisited by Stephen Isserlis. Jika saya mempunyai salah-salah kata atau salah dalam penyebutan, saya mohon untuk dimaafkan dan sampai jumpa di lain kesempatan.